Halo majikan, dari kemarin gue liat berita tuh di X, di TikTok, di Instastory. Kayaknya lewat mulu ya info-info tentang ngomongin pada seputar tuh pemilihan pendaftaran universitas. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin lagi berjuang nih mendapatkan universitas impian, semangat ya. Tapi ini buat emak bapak nih, jangan terlalu nge-push anaknya nuntut supaya bisa keterima di universitas. Pokoknya pilihan orang tua harus di sini. Ya emang sih tujuannya pasti baik ya, biar anaknya nanti bisa sukses segala macem. Tapi kalau anak yang terjadi stres, apa kabar dunia? Ntar kayak kasus di Mrs. kali ini loh, amit-amit. Di mana kasus ini? Saking stresnya si anak tuh di-push terus sama orang tuanya. Jadinya berbalik dan menghabisi ibunya sendiri, gengs. Nah, waktu kejadian si anak itu sempat dipenjara selama 3 tahun. Sekarang nih anaknya udah keluar nih, terus diwawancara di televisi, geger. Ditanya kenapa kok dia sampai tega waktu itu berbuat demikian, dan apa alasannya juga dia sampai mau ngomong nih di berita akhirnya di media. Ya biasanya kan pelaku-pelaku begini, kalau udah bebas mah pengennya move on gitu, hilang dari pemberitaan. Apalagi umurnya juga masih muda, masih panjang perjalanan hidupnya tuh. Makanya kasus-kasus ini tuh benar-benar bisa menjadi pembelajaran nih buat kita semua. Tapi sebelumnya kita juga mau ngasih pembelajaran lah, skincare rutin biar wajah jadi lebih cerah dan terlihat lebih muda begitu. Tapi gampang banget, udah pakai Clibi Kit ini aja dari Mirel. Isinya dalam satu boxnya ada 3. Udah kita sering pakai, mohon maaf, jadi udah begini bentukannya ya. Ada serum, night cream, sama day creamnya. Nah, kalian udah malam juga kita pakai serum sama night creamnya aja ya gengs ya. Ini tuh ngaruh banget ya buat yang namanya nyerahin kulit sama menyamarkan kerutan-kerutan halus. Pokoknya kalau kalian yang agak gaya, udah berumur gitu ya, pakai ini gengs. Atau pingin kulitnya lebih cerah, udah pakai ini aja. Kita pernah ya waktu itu habis jalan-jalan ke Anyar, pulang-pulang, gosong. Namanya juga jalan-jalan ke pantai nih, night creamnya sekarang ya. Terus pakai ini, seminggu kemudian, itu langsung balik lagi ke warna kulit asli, malah tone up-nya tuh lebih cerah lagi tone kulitnya. Pokoknya juara banget buat yang namanya brightening. Nah, Momo masih ada promo PD Sale nih, diskon up to 30% ya gengs. Pokoknya sampai 30 Juni nih, akhir Juni. Langsung deh check out, tambahin kode promo ini juga tuh, biar tambah lagi diskonnya. Nah, info selengkapnya langsung aja cek-cek di deskripsi di bawah. Jadi gini majikan, di Korea Selatan sana, itu tuh ada sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, sama 1 anak. Nah, tapi kan ini memang kasus dari seorang pelajar ya, jadi identitasnya tuh dirahasiakan. Makanya kita sebut aja si anak di sini tuh namanya Kim ya. Nah, pas SMP, orang tuanya Kim ini tuh pisah, cerai, dan Kim sendiri ikut ibu. Walaupun udah pisah, tapi bapaknya Kim ini tuh masih rutin ngirimin uang bulanan dan menanggung biaya hidupnya si Kim. Nominalnya biasanya tuh transfer sebanyak 1 juta won, atau sekitar berarti ya 10-12 juta rupiah lah. Tapi nominal tersebut dikatakan mepet, bahkan hampir nggak cukup untuk kehidupan di Korea Selatan sana ya. Mengingat biaya hidup di Korea Selatan kan juga cukup tinggi dibandingkan Indonesia. Ya kalau di sini mah segitu udah besar udah, alhamdulillah. Tapi walaupun dikatakan hidupnya Kim ini pas-pasan, Kim sendiri awalnya dikenal di sekolah tuh sebagai sosok yang ceria, mudah bergaul, dan pintar. Pintar di sini tuh definisi bener-bener pintar banget maksudnya. Dia banyak mendapatkan piagam-piagam penghargaan, dan bahkan nilai rapotnya itu nyaris sempurna. Hampir semua nilai ujiannya tuh 100, gengs. Pas SD aja nih, nilai TOEIC-nya, atau ya biasa tuh ujian bahasa Inggris tuh 900. Skor TOEIC-nya tuh 900. Yang kalau dalam angka 1-10 berarti 9 deh tuh. Nyaris perfect kan? Dan TOEIC itu sendiri kan memang lebih diakui secara internasional ya. Kalau kita mau ngelamar kerja atau beasiswa ke luar negeri itu yang ditanya tuh TOEIC-nya. Setahu gua aja nih ya, untuk mendapatkan beasiswa LPDP tuh dari Kementerian RI, misalkan buat program S2 ke luar negeri, nilai TOEIC-nya itu tuh cukup di angka 800 skornya. Nah, ini si Kim bisa 900, berarti kan emang pinter banget. Dan mengingat kalau di Korea Selatan sendiri tuh bahasa Inggris bukan bahasa yang common, nggak semua orang tuh bisa. Nah, kita kalau ke sana juga kadang kan pakai bahasa isyarat begitu ya. Sama kalkulator. Walaupun kita kan juga kagak pinter-pinter banget bahasa Inggris lah. Kagak usah ditanya mah kalau kita ya. Tahu diri aja mah kita udah bisa lulus SMA juga alhamdulillah walaupun nilainya pas-pasan. Nyanyi bahasa Inggris juga kita kagak lancar. Macem do le mi da. Emelu si memero. Titi mahe. Dali ehong. Nechu bihir wane tidu do moso. Do le mi da. Do le mi da. udah ya,
Singkat cerita nih ya, Kim masuk SMA tuh. Dan dia pastinya selalu masuk 5 besar di sekolahnya. Semua itu dia dapatkan bukan dia karena anak jenius. Atau misalkan bakar buku pelajaran terus abunya diminum. Ya, ketahuan lu kelakuannya dulu begitu ya. Sebelum ujian tuh buku lu bakar terus abunya lu minum, percaya aja lu. Tapi Kim ini emang segiat itu belajarnya, gengs. Dia bahkan biasanya tuh menghabiskan 15 jam nonstop buat belajar terus. Sayangnya ya, dengan prestasi yang sebenarnya udah sebagus itu, ibunya nih Kim selalu merasa nggak puas. Karena ibunya tuh ambisius banget, ambik banget kalau kata anak sekarang. Sampai mengharuskan si Kim ini keterima di Seoul National University jurusan hukum. Makanya ibunya itu mengharuskan anaknya nih si Kim nih menjadi nomor 1 dengan nilai terbaik. Bukan cuma di sekolahnya, tapi harus jadi nomor 1 di se-Korea gimana pun caranya. Ya kan ada gila-gilanya ya, se-Korea cuy. Jadi setiap kali nilainya Kim ini turun, dia bakal dipukulin, bukan disabat pakai lidi atau gesper doang, itu mah pedes-pedes doang. Tapi digebukin pakai tongkat baseball atau kadang pakai stick golf juga. Lah kan sakit banget tuh ya. Keras tuh loh, stick golf dari besi. Terus si Kim ini juga sering nggak dikasih makan malam dengan alasan kalau nanti si Kim ini kenyang, dia jadi ngantuk, ketiduran gitu, terus nggak belajar, nilainya ntar makin turun. Segitunya, ya kita jadi pengen minta maaf nih sama kalian nih para majikan. Ternyata ada yang lebih tega ya daripada kalian ya. Kita kira kalian semua nih majikan udah paling romusa gitu kalau nyuruh kita lembur-lemburan upload video mulu. Ya pokoknya kalau si Kim ini sampai ketiduran tuh di tengah biasa lagi belajar, dia bakal dipukul dan disuruh belajar lagi. Ibunya juga nggak ngebolehin si Kim untuk belajar di kamar, melainkan disuruh belajar di ruang tengah dengan alasan supaya gampang kepantau nih dan nggak kelihatan tidur. Pokoknya kalau nilainya itu nggak sempurna alias bukan 100, misalnya nih 95 begitu ya, tetep bakal diomelin sama emaknya. Dibilang kayak, kamu tuh sebenarnya bisa nih dapat nilai lebih bagus. Berarti kemarin-kemarin kamu nih belajarnya nggak serius ya? Ngaku kamu. Abis itu dipukulin lagi. Dan pola didik seperti itu sebenarnya sudah berlangsung dari si Kim ini kecil. Dari zaman-zaman emak bapaknya ini belum cerai. Cuma memang di keluarga tersebut ibunya Kim ini lebih dominan. Jadi suaminya ini tipe-tipe yang lemah nggak belain anaknya. Sampai-sampai ini misalkan kalau lagi musim panas, di Korea sendiri tuh kalau musim panas, panas bener, lebih panas daripada Surabaya atau Bekasi. Berasa cosplay neraka nih matahari di sini. Nah, si Kim ini tuh sampai tetap harus pakai celana panjang buat nutupin luka-luka di kakinya abis dipukulin emaknya tiap hari. Padahal anak-anak lain pasti pakai celana pendek abis jalan gerah. Nggak cuma itu, dia juga sampai suka berjalan pincang ke sekolah karena tadi habis dipukulin berkali-kali pakai stick golf. Lanjut nih ya, pokoknya sampai Kim ini masuk ke 3 SMA di tahun 2011. Nah, di situ Kim ini mulai menjalankan serangkaian tryout buat ujian nasional. Ya kalian tahulah tryout apaan ya. Apa sih uji coba soal-soal ulangan sebelum hari H ujian nasionalnya. Dan setelah nilainya ternyata keluar tuh nilai tryoutnya, dia mendapatkan peringkat 4.000 dari sekitar 40.000 siswa se-Korea ya gengs ya. Jadi ini satu negara, bukan cuma di sekolahnya doang. Yang sebenarnya satu negara urutan 4.000 masih bisa dibilang oke lah ya. Kan dari 40.000. Kategorinya juga masih di atas rata-rata berarti itu. Setengahnya 40.000 aja 20.000. Tapi berhubung si Kim ini takut banget dipukulin sama mamanya, karena Kim sendiri tuh yakin banget kalau dia ketahuan nih peringkat 4.000, ya pasti tuh dijelek di mata emaknya. Jadilah sama si Kim ini dimanipulasi tuh nilainya sendiri. Dia buat sendiri tuh kertas info peringkatnya dari 4.000 tadi, ditulis dia jadi peringkat ke-62 se-Korea. Ya tapi Kim sendiri tuh yakin walaupun udah dinaikin jadi peringkat ke-62, dia bakal tetap diomelin karena kan dituntutnya nomor 1. Sekalian aja gue rasa tuh si Kim disuruh jadi presiden Korea lah, bener-bener emaknya disuruh nomor 1. Namun memang si Kim ini sengaja ngebuatin 62 biar nggak mencolok banget. Habisnya kalau dibuat 10 besar lah pas udah masuk berita dibilang anak emas berprestasi, ketahuan tuh langsung bohongnya. Nah dari situ dia juga sengaja menunjukkan peringkatnya tersebut tuh malam-malam biar ya diomelinnya nggak kelamaan gitu loh. Dan ternyata sesuai ekspektasi. Dengan menunjukkan peringkat ke-62 se-Korea, Kim tetap diomelin sama mamanya. Kayak, dasar anak hodop, masa udah belajar tiap hari masuk 10 besar aja nggak bisa? Dari situ si Kim disuruh push up sebagai hukumannya dan digebukin lagi pakai tongkat baseball. Nah selama dipukulin itu si Kim ini terus kepikiran, anjir lah peringkat ke-62 masih aja dibeginiin. Tetap dihukum gitu ya, gimana kalau si ibu tahu nih kalau sebenarnya gue peringkat 4.000? Karena cepat atau lambat ibunya ini pasti bakalan tahu. Soalnya di Korea sana gengs, biasanya setelah pengumuman peringkat kayak tadi, orang tua muridnya akan dipanggil ke sekolah buat dikasih pengarahan gitu loh. Kalau dengan nilai anak sekian nih jurusan atau universitasnya mungkin cocok bisa diambil sama si anak nih, jurusan X ke universitas Y, ya semacam dapat arahan bimbingan gitulah dari gurunya. Makanya si Kim ini tuh rasanya frustasi banget. Dia nggak sanggup membayangkan hukuman apa lagi yang harus dia terima kalau ibunya nih sampai tahu keadaan yang sebenarnya. Awalnya Kim yang ketakutan ini kembali belajar gitu kan, tapi pas dia mencoba untuk duduk, pantatnya berasa nyeri banget lah habis dipukulin. Tapi dia tetap maksain duduk kan. Coba dengan rasa sakit begitu, mana bisa fokus belajar ya? Kita aja misalkan ada bisul di pantat gitu langsung uring-uringan, mau ngapain susah. Jadi antara frustasi, ketakutan ditambah rasa sakit ini tuh si Kim jadi gelap mata. Dia ke dapur ngambil pisau dan nyerang ibunya tuh yang lagi tiduran
gigitan di bagian wajah. Dan waktu itu ibunya masih sempat ngelawan ya, bahkan ibunya ini sempat bilang, "Nak, kenapa kamu melakukan ini? Kamu pasti akan menyesali semua ini seumur hidupmu." Yang kemudian dijawab sama si Kim, "Maafkan aku ibu, kalau aku tidak melakukan ini, aku takut kamulah yang akan melakukannya terhadapku." Dan di situ si Kim ini lanjut ngecek ibunya sampai ibunya tiada sambil sama-sama nangis, gengs. Ya si Kim nangis, ibunya juga nangis hingga tak bernyawa. Besoknya, pas ada jadwal pertemuan orang tua murid nih, ya Kim sama ibunya nggak datang. Dari situ gurunya sempet tuh nyariin ke rumah, tapi nggak ada yang bukain pintu. Dikiranya ya kosong atau pada pergi. Sementara pihak sekolah ini nggak punya kontak atau nomor bapaknya Kim. Jadi lah jadwal pertemuan orang tua murid itu terlewat begitu saja. Setelahnya Kim ini tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Dia bahkan kadang ngajak ke teman-temannya tuh buat main makan ramen gitu di rumahnya, gengs. Yang mana misalkan kalau ada teman atau tetangganya nanyain, "Ibu kemana?" Kim bakal menjawabnya dengan cara yang berbeda-beda. Kadang dia bilang ibunya lagi keluar kota, kadang bilangnya lagi kerja, kadang lagi bilangnya lagi liburan, atau bahkan keluar negeri. Yang padahal ibunya ada di dalam kamar dan dibiarin begitu aja. Ya lama-kelamaan pastinya bau dong. Jadilah sama si Kim tuh, pintu dari kamar ibunya tuh dilakban sama diplester rapat-rapat biar nggak ada celah udara buat menyebar baunya tuh. Nah kalau lagi bersama teman-temannya, sepintas Kim ini akan lupa tuh persoalan mengenai ibunya. Tapi kalau dia lagi sendirian, Kim ini selalu merasa dihantui oleh mimpi buruk dan berhalusinasi yang kadang dia kayak masih mendengar tuh suara-suara ibunya. Ya udah, waktu terus berlalu, yang mana tiap bulan kan ayahnya itu masih rutin yang ngirimin duit tuh ke rekening ibunya. Tapi sebenarnya mulai dari situ si ayahnya udah merasa janggal. Karena beberapa bulan terakhir kalau misalkan dia habis ngirim duit, itu tidak ada konfirmasi atau balasan apapun dari mantan istrinya. Ya minimal biasanya tuh mantan istrinya atau ibunya si Kim bilang, "Uangnya sudah diterima ya, terima kasih," atau ya seperti itulah. Namun ini nggak ada balasan apa-apa sama sekali. Nah karena perasaan dan khawatir, akhirnya di bulan ke-8 ya gengs ya, sejak ibunya Kim tadi nggak ada, ayahnya nyamperin ke rumah. Yang ternyata sampai sana ada si Kim tapi nggak mau ngebukain pintu. Ya makin aneh dong, kenapa nih anak bersikeras nggak ngebolehin ayahnya masuk ya? Sampai-sampai ayahnya harus memanggil tukang kunci supaya bisa membuka pintu tersebut. Soalnya kalau di Korea kan kebanyakan kuncinya udah pakai yang otomatis pencet-pencet begitu yang pakai kode ya. Dan begitu pintunya terbuka, kondisi di dalam rumah itu udah berantakan parah. Kasur, buku, sampah-sampah semuanya berserakan. Yang kemudian ayahnya itu kan ngelihat ya pintu kamar dari mantan istrinya atau ibunya Kim, aneh banget. Penuh selotip, lakban gitu sama lem segala macem, dan di tengahnya kayak banyak tusukan-tusukan sabetan-sabetan kekoyak gitu loh. Ya si ayah langsung nanya ke Kim kayak, "Itu kenapa? Pintunya begitu, ibu kamu di dalam situ?" Tapi Kim diem aja. Ayahnya curiga nih. Akhirnya dia nelfon polisi sama ambulans juga. Yang setelah para petugas datang, pintu kamarnya dibuka dong. Semuanya shock. Karena kondisi dari ibunya Kim ini udah sangat membusuk. Di 8 bulan lo bayangin. Dan kondisi kamarnya juga benar-benar kacau. Sampai-sampai orang yang kesana tuh ngeliat TKP-nya bisa merasakan kalau Kim ini melakukannya dengan sangat brutal. Dengan penuh amarah karena itu darahnya sampai muncrat kemana-mana. Nah, menurut para ahli, pintu kamar yang rusak akibat tusukan-tusukan kan ada sayat-sayatan kekoyak gitu ya di bagian tengahnya. Itu adalah perbuatan dari Kim sendiri yang mungkin saat itu ingin meluapkan semua emosinya setelah melakukan perbuatan yang kayak begitu ke ibunya. Ya dari situ si Kim ini langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Yang kemudian di tanggal 25 November 2011 dilakukanlah reka adegan. Ya akhirnya di sana semua kronologinya itu terungkap. Kasus ini sempat ramai banget di Korea Selatan sana, gengs. Banyak yang mempertanyakan Kim ini sebenarnya psikopat atau bukan sih? Karena kok bisa dia dengan tega berbuat demikian dan ngebiarin ibunya tuh membusuk selama 8 bulan di dalam kamar. Abis itu masih sempat tuh ngajak teman-temannya main ke rumah makan ramen segala macem. Namun banyak juga warga Korea Selatan yang setelah mendengar ceritanya, ya mereka ini bukan membenarkan perbuatannya Kim ya, tapi banyak yang berpendapat misalkan memang kalau ada anak yang digebukin pakai tongkat tiap hari gitu, tongkat golf tuh sakit banget loh, besi, dituntut untuk menjadi nomor 1 padahal dia juga udah berusaha, nilainya pun bagus, ya pastinya akan stres. Dan ternyata Kim ini udah pernah mau kabur, tapi dia nggak punya tempat untuk dituju karena dia tidak bisa menghubungi ayahnya perkara aksesnya itu selalu diblokir sama ibunya. Ya mau nggak mau, abis kabur dan nggak tahu mau kemana, pulang lagi ke rumah ibunya dan mulai berusaha nih terbiasa menerima seluruh siksaan, sehingga Kim ini mulai menganggap kalau penyiksaan-penyiksaan itu terhadap dirinya adalah sesuatu yang wajar. Dan menurut beberapa ahli juga mengatakan kalau Kim ini sebenarnya bukan psikopat, namun perbuatan yang Kim lakukan itu adalah dampak dari kekerasan orang tua terhadap anak, yang mana si anak terima nih udah numpuk tok dari kecil sampai besar. Karena kalau memang si Kim ini adalah psikopat, setidaknya Kim itu akan berusaha untuk membuang atau menghapus jejak ibunya. Alih-alih ngebiarin ibunya gitu aja, yang pasti kan cepat atau lambat ya akan ditemukan sama orang lain. Selama persidangan pun si Kim ini juga kooperatif ya. Dia sempat bilang kalau cita-citanya adalah bukan menjadi orang terpintar atau nomor 1 tersukses di Korea. Dia cuma pengen jadi karyawan perusahaan biasa aja dan menjalankan kehidupan
layaknya kebanyakan masyarakat orang-orang Korea lainnya. Kepada polisi pun si Kim ini tuh bilang kalau misalkan dia nggak makan 1 atau 2 hari bukanlah sesuatu hal yang besar. Namun hal yang paling menyiksa dia adalah karena dia tidak diperbolehkan untuk tidur dengan tenang dan merasa diperlakukan seperti binatang oleh ibunya sendiri, gengs. Nah, hal itu membuat emosi Kim ini jadi nggak stabil. Dia jadi mudah marah dan mati rasa kecuali di bagian mata sama kepalanya karena ibunya itu selalu nggak ngebolehin si Kim ini merem sama sekali, jadi disuruh belajar terus gitu. Kalau dipukul di bagian lain kayak udahlah bodo amat. Nah, atas perbuatannya awalnya Kim itu dituntut hukuman selama 15 tahun penjara. Namun kemudian dia dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan dapat remisi juga. Jadi Kim akhirnya bebas dalam 3 tahun, gengs. Sebenarnya untuk kategori pembunuhan ya 3 tahun itu bisa dibilang ya sangat singkat, mengingat hukuman di Korea sana biasanya kalau hukuman penjara pembunuhan tuh paling minimal banget 5 tahun atau lebih. Nah, keputusan tersebut tentunya mempertimbangkan walaupun si Kim ini memang tersangka ya, tapi gimana pun juga dia sendiri adalah korban kekerasan yang bahkan ada luka permanen di tubuhnya akibat pukulan stick golf yang selalu dia terima tiap hari dari si ibu. Selama di penjara, Kim juga sempat nulis nih beberapa surat buat orang-orang di sekelilingnya. Kayak dia sempat nulis surat ke ayahnya. Ayah, aku akan jujur padamu. Ibu selalu bilang kalau ayah jahat. Tapi menurutku ayah nggak begitu. Menurutku ayah orang yang penuh cinta. Dan semua ini jadinya membuatku bingung. Kim juga pernah menuliskan surat untuk salah seorang sahabatnya, di mana dia menulis kayak, orang tuaku selalu bilang, fokuslah pada mimpi yang besar. Tapi mereka bahkan nggak memberikan kita kesempatan untuk bermimpi. Wali kelas kita juga sering bilang, berjalanlah menuju kesuksesan bersama teman-temanmu. Tapi kenyataannya kita dituntut untuk selalu mendapatkan nilai sempurna dan lebih unggul dibandingkan teman-teman kita. Jadi Kim ini tuh merasa kalau omongan orang dewasa nggak sesuai dan hanya menuntut kesempurnaan semu. Semacam kayak munafik gitu loh, gengs. Dan setelah itu juga terungkap, kalau ternyata ibunya Kim ini pas kecilnya adalah korban kekerasan dari ayahnya sendiri atau berarti jatuhnya kakeknya Kim ya. Jadi di sini ada semacam trauma masa kecil yang dibawa-bawa lagi dan dilampiaskan. Macam kayak lingkaran setan yang nggak putus gitu loh. Ya makanya sebuah kalian-kalian yang mungkin pernah ngerasain mendapatkan didikan yang otoriter dari orang tua ya. Tapi ini definisinya yang cukup ekstrim dan keterlaluan. Ya bisa berbesar hati supaya memaafkan keadaan dulu. Yang mana siksaan itu berhenti di kita aja lah. Jangan jadi lingkaran setan dilakukan ke keturunan-keturunan kita nantinya. Nah pokoknya jadi menurut infonya, dulu tuh ibunya Kim ini tuh 2 bersaudara. Dia punya adik, cowok. Dan di Korea Selatan sendiri itu masih cukup patriarki ya, alias laki-laki lebih diutamakan. Jadi apa-apa yang selalu diutamakan sama kakeknya atau ayahnya si ibunya Kim itu adalah si adiknya tuh yang cowok. Sementara ibunya sendiri sebagai kakak ya padahal ya cuma jadi samsak bapaknya doang. Salah dikit dipukul, kasar dikit ditendang. Yang waktu itu neneknya Kim ini memang keadaannya juga sudah meninggal. Jadi untuk case ibunya Kim tuh beber 11-12 sama si Kimnya sendiri nih udah nggak punya tempat lain buat berlindung, nggak ada tujuan. Nah selain luka masa lalu yang dialami sama ibunya itu, seorang ahli juga bilang kalau kemungkinan ibunya ini tuh punya semacam insecurity berlebihan terhadap ya semacam latar belakang pendidikan. Oleh karena itu si ibunya ini pengen menunjukkan ke mantan suami dan keluarganya juga lewat kecerdasannya si Kim. Macam kayak nih walaupun gue single parent nih, tapi gue berhasil ngedidik anak gue jadi orang sukses, jadi orang pintar. Seolah-olah anaknya itu adalah produk yang nggak boleh gagal karena harapannya itu dia taruh di anak. Padahal anak itu kan adalah titipan Tuhan yang harus diberikan kasih sayang, bukan robot untuk mengejar impian orang tuanya yang mungkin nggak kesampaian. Nah, setelah 3 tahun di penjara, di tahun 2014 Kim ini bebas. Yang kemudian setelah 10 tahun kebebasannya, berarti di 2024 ini, Kim dan ayahnya itu melakukan sebuah wawancara eksklusif di acara TV nasional di Korea. Dalam wawancaranya itu, ayahnya Kim ini bilang kalau dia terus merasa bersalah karena dia adalah satu-satunya orang dari keluarganya Kim yang seharusnya melindungi dia, tapi dialah juga yang menjebloskan Kim ke dalam penjara. Ya karena kan waktu itu yang manggil polisi sama ambulans ya ayahnya ya. Ayahnya itu juga selalu merasa bersalah karena nggak secepatnya waktu itu menyelamatkan Kim atau mengambil Kim dari ibunya. Ya mungkin aja dulu misalkan ayahnya lebih peka, semuanya nih nggak bakal kejadian. Hingga saat ini ayahnya Kim itu juga beranggapan kalau Kim sekarang nih masih bisa hidup setelah menahan semua siksaan dari ibunya itu juga sebenarnya sebuah mukjizat karena disiksanya tuh segitunya. Dan dalam wawancara itu pun sendiri si Kim ini bilang, ibu tuh sebenarnya selalu berusaha memberikan cintanya untuk saya sesuai kemampuannya. Saya juga tahu kalau dia mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk membesarkan saya. Tapi ada momen dimana saya merasa ibu saya tuh membuat saya kelelahan dengan semua tekanan yang dia berikan. Dan semua itu membuat saya menjadi takut kepada ibu. Kadang saya merasa tanpa saya, ibu pasti masih bisa menjadi sosok yang lebih hebat dan berharga. Maka dari itu, jika saya bisa memutar waktu, saya ingin mengatakan kalau saya menyesal karena ketika beliau hidup, saya nggak punya waktu yang cukup untuk menghiburnya. Jadi di sini semacam ada love and hate antara ibu dan anak gitu loh, gengs. Dan gue yakin banyak juga nih, gengs, kasus-kasus love and hate relationship begini tuh dari anak dan orang tua maupun sebaliknya yang
terjadi di lingkungan kita atau di kalian sendiri. Makanya butuh kebesaran hati dari salah satu pihak sih. Saat ini Kim sendiri udah punya 2 anak. Istri Kim tentunya juga udah bisa menerima latar belakang dari Kim ini ya, yang punya catatan kriminal. Dan Kim sendiri juga mempersiapkan kalau nantinya 2 anaknya ini pas sudah gede tahu tentang perbuatannya Kim di masa lalu terhadap orang tuanya. Yang pastinya ya akan tahu sih. Makanya si Kim ini tuh mau memutus lingkaran setan dengan memberikan kasih sayang tanpa syarat kepada kedua anaknya tersebut. Dan alasan Kim mau menerima melakukan wawancara itu dengan pihak televisi ya, itu adalah sebagai pengingat bagi anak-anak di luar sana yang kayak tadi gue udah bilang, mungkin punya nasib serupa. Orang tua tuh dirasa terlalu keras atau memaksakan kehendaknya dan tidak mempedulikan perasaan anak. Ya, tapi Kim makanya berharap supaya tidak ada anak-anak yang melakukan tindakan kriminal sepertinya dia berdasarkan emosi sesaat. Karena yang namanya penyesalan itu nyata adanya. Jangan sampai seperti dirinya selalu dihantui rasa bersalah seumur hidup tanpa bisa menebusnya kembali. So itu guys, sebuah kasus tentang love and hate relationship dari orang tua dan anak ya, mungkin relate dengan banyak orang. Ya, memang mungkin tidak se-ekstrim perbuatan ibunya Kim atau tidak se-ekstrim perbuatan Kim terhadap ibunya. Namun kan memang banyak tuh orang tua yang terkadang terlalu keras terhadap anaknya. Jadi menurut gue di case ini juga sebagai pengingat nih buat para orang tua semua, supaya tidak terlalu ambisius dan lebih memperhatikan kemauan anak nih sebenarnya apa. Nah, nanti baru disupport dan diberikan bimbingan. Karena kalau terus disetir ya mungkin memang berpikirnya itu semua kan demi kebaikan anak ya. Tapi kalau ujung-ujungnya si anak ini stres, terus kena mental, ya orang tua juga sendiri yang akan menyesal dan repot. Namun diriku yang mungkin ini juga belum punya anak ya, terdengarnya lah saya tahu. Jadi maaf ya majikan ya kalau ada salah-salah kata. Mungkin majikan di sini nih yang udah pada punya anak lah, boleh komen lah di bawah lah menurut kalian tuh sebaiknya gimana sih dalam mendidik anak. Ya thank you ya semuanya ya. Minta tolong klik subscribe-nya buat yang belum, kalau udah terima kasih banyak. Minta like-nya juga. Dan nanti berarti di akhir Juni akan ada spesial teman cerita janji Juni, jadi aktifin juga notifikasinya dan tungguin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenal